Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Bengkulu. Jumpa kembali bersama saya Agnes Ramadhani dalam acara Opini Obrolan Pagi ini. Nah pemirsa, spesial hari ini 1 Juni 2023, yang mana setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila, yang mana Pancasila ini merupakan dasar negara Republik Indonesia dan sebagai pedoman agar masyarakat tetap kokoh hingga saat ini. Nah, apakah nilai-nilai Pancasila ini masih dipendam, masih dirasakan oleh masyarakat di era milenial saat ini? Tema kita hari ini yaitu Pancasila di era milenial. Sudah hadir bersama saya di pagi hari ini Bapak Asep Topan dari Sejarawan. Selamat pagi Pak Asep. Selamat pagi Agnes. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik saja. Ya. Oke, sebenarnya kan dengan tema kita ya Pak ya, Pancasila di era milenial. Apakah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila masih dirasakan ya hingga saat ini ya di era milenial? Ya, barangkali untuk menjawab itu kita perlu juga barangkali ya berbincang ke belakang. Historisnya kayak apa. Tapi perlu saya tadi ada sedikit perlu diklarifikasi ya. Saya bukan sejarawan ya. Bukan sejarawan ya? Saya sosiolog sebenarnya kan. Sosiolog. Tapi berkecimpung di dalam Pancasila ya sebagai pengampu gitu ya. Pancasila di Universitas Bengkulu. Nah, jadi kembali ke pertanyaan tadi, sebenarnya ini juga menjadi pertanyaan kita semua ya. Ya, di generasi milenial kita, bagaimana sih nilai-nilai Pancasila itu, apa masih dirasakan, masih dibutuhkan gitu kan? Yeah. Dan ini kan melihat faktanya kayak apa kan kira-kira itu. Dan ini menjadi harus kemudian kita tarik benang ke belakang seperti apa. Jangan-jangan misalkan kita sudah lupa kayak apa sih sebenarnya kan, gitu kan. Nah, Pancasila dalam atau menempatkan posisi sebagai dasar falsafah negara seperti apa, kan itu kan. Dan ini juga mungkin bukan hanya bagi generasi milenial ya generasi sebelumnya juga barangkali itu menjadi pertanyaan yang menarik sebenarnya kan gitu. Gimana sih kondisinya? Kan kira-kira itu kondisi sekarang ya. gitu kan. Nah, itu yang harus kita mungkin juga sedikit harus diulas dulu lah. Gimana sih? Kan ini banyak yang menarik gitu ya. Selama sekian puluh tahun kita bernegara, menempatkan posisi Pancasila sebagai dasar falsafah negara. Nah, tapi dalam pelaksanaannya itu penuh dinamika gitu ya. Kita melihat misalnya 3 boleh katakan rezim atau zaman ya. Ada zamannya Orde Lama, tetap Pancasila yang dipakai dasar. Tapi berbeda dengan Orde Baru dan sekarang di Orde Reformasi, kira-kira itu seperti apa? Nah, ini nah itu juga hal yang ya barangkali tadi sekali lagi kita harus melihatnya secara holistik gitu ya. Nah, lantas baru kita seperti apa sekarang nih kalau gitu. Benar. Gitu kan. Nah, sebenarnya kalau digambarkan secara sederhana penerapan nilai-nilai Pancasila yang mungkin dahulu masih kita terapkan tapi sudah mulai memudar nih Pak ya di era sekarang ya. Itu apa Pak kalau bisa dicontohkan? Kita lihat misalnya kan, kita sepakati barangkali Pancasila adalah sebagai dasar berdirinya NKRI, kan itu kan? Iya. Dan itu kembali lagi, ya saya katakan harus diungkap bagaimanapun, walaupun secara selintasan, bahwa gagasan-gagasan lahirnya Pancasila itu adalah suatu gagasan yang luar biasa, ya. Pada saat kita mau mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita dihadapkan pada masalah pluralitas. Kita itu sangat menempati wilayah yang sangat luas, kemudian penduduknya sangat beragam, lebih dari 700 etnis ya yang eksis pada saat itu gitu, dan sampai sekarang gitu ya, yang berbeda-beda.
Sehingga pada saat dihadapkan ini apa ini kira-kira itu ya, Benar. yang mampu mengintegrasikan perbedaan yang luar biasa ini. Nah, itu pergulatan itu luar biasa, dan ini menjadi rasa pesimis. Nggak mungkin kalau gitu Iya. berdiri negara. Dengan gitu. seperti Bapak bilang ya 700-an Iya, ya Pak. bayangkan kalau itu ada ya sekarang udah itu 700 itu dalam data sekarang gitu ya. Dulu udah lebih banyak lagi gitu kan etnis. Nah, itu adalah suatu fakta sosiologis ya yang harus kita pahami. Sehingga apa? Banyak orang menyangsikan nggak mungkin gitu kan negara bisa bersatu, bisa dipersatukan dalam keragaman yang luar biasa ini. Gitu kan. Dan pada saat krusial posisi-posisi itu sehingga tokoh-tokoh juga tidak mampu menjawab gitu ya. Dan di akhir sidang BPUPK itu Soekarno muncul dengan gagasannya tadi kan itu Iya, ya. Nah, dan ini betul-betul murni gagasan Bung Karno. Jangan salah. Bukan gagasannya para founding father, saya katakan bukan para. Ini satu orang. Itu Bung Karno. Nah, Bung Karno bisa merumuskan itu, bisa menggali itu karena beliau juga berpikir secara kritis, mendalam, mendasar. Nah, itu kan ya, yang kita pahami ini loh dasar sebagai filosofis tadi. Itu loh. Sehingga dalam pidatonya beliau katakan yang kita bicarakan itu adalah filosofis Grundzlah ini kan. Bukan bentuk negaranya, bukan ini dulu loh landasan kita. Kira-kira itu. Benar. Nah, sehingga bicara 1 Juni kelahiran, kita tidak bisa menafikan, mengabaikan peran Bung Karno karena dia tokoh sentralnya, kan kira-kira itu. Belum lagi Bengkulu ini merupakan salah satu tempat historisnya Bung Karno gitu kan. Ini yang justru menarik. Apa ada nggak sih kaitannya Bengkulu dengan lahirnya Pancasila? Ada kan Pak gitu? ya? Oh iya. Nah, ini yang jarang orang angkat gitu ya. Iya. Gitu lah. Di mana ini kan itu. Nah, Bung Karno itu gagasan tentang mempersatukan Indonesia itu gagasan-gagasan yang sudah lama. Gitu kan. Cara politis kan seperti itu. Sehingga ini yang paling ditekoti oleh Belanda. Bung Karno kan itu kan secara person dan perjuangan-perjuangan ide-idenya dan sebagainya. Sehingga apa? Belanda kemudian mencabut dari akar-akar kulturnya, ditahan dalam konteks tadi, dibuang kemana dan sebagainya, diasingkan di tempat pengasingan. Justru yang menarik ini adalah semacam ya ada hal-hal yang kemudian justru nilai positifnya itu Bung Karno makin mendalam, mendasar gitu kan, berpikir secara filosofis, kritis itu, dan juga secara realistis memahami bagaimana kultur yang berbeda. Indonesia Timur gimana, Barat gimana, Tengah gimana, kan karena gitu kan? Bung Karno pernah diasingkan di berbagai daerah gitu ya. Iya, berinteraksi dengan masyarakat langsung gitu kan. Nah, yang kemudian sebelum ke Bengkulu dia langsung di ND Flores. Disitulah kemudian sudah mulai mengerucut ide-ide dasarnya, sehingga ada orang menafsirkan Bung Karno mendapatkan pencerahan ya di bawah pohon sukun gitulah ya. Sukun kan itu dasarnya, historisnya kan? Historisnya. Nah, kita lihat di situ interaksi Bung Karno di situ dengan seorang pendeta kan, Katolik situ, sehingga pemahaman di sana itu yang harus juga menjadi penekanan gitu ya. Saya lihatnya di situ. Nah, kemudian menarik di situ mulai gagasan-gagasan itu sudah diformulasikan lebih jelas bagaimana dan sebagainya. Nah, tidak lama kemudian Bung Karno dibuang ke Bengkulu. Ya. Nah, bagaimana sih perannya? Itu kan ya. Iya. Nah, kalau di Bengkulu kan tidak kemudian mencuat ya gagasan-gagasan Pancasila dan sebagainya. Tapi ada satu hal yang menarik bagi saya. Gini apa ya. tuh Pak? Ya. Bung Karno mengenal Islam lebih dalam justru di Bengkulu. Ini yang seringkali terabaikan oleh para sejarawan. Ya, Bung Karno di sini interaksi secara intensif dengan Islam lewat
Muhammadiyah. Ketua Muhammadiyah itu Din Hasan, itulah bapaknya Fatmawati, itu menjadi teman diskusi dan sebagainya. Nah, sekian tahun itu beliau interaksi luar biasa. Gagasan-gagasan Muhammadiyah walaupun banyak atau ada hal-hal yang kurang beliau setujui, tapi intensitas tentang nilai keislaman disitulah kemudian muncul. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita kilas balik historis itu munculnya Pancasila itu kan sangat panjang ternyata ya. Dan juga Bengkulu ini termasuk berperan. Nah, ini yang seringkali memang tidak dalam bentuk dokumentasi sejarah, tapi kita menafsirkan secara hermeneutik gitu kan. Bagaimana sih interaksi di sana dengan para pendeta Katolik gitu ya. Di sini justru intensitas dengan Islam. Dan Bung Karno menyatakan saya menjadi anggota Muhammadiyah, guru Muhammadiyah di situ, mendirikan masjid, idenya kan kira-kira itu. Nah, interaksi di situ ya yang belum banyak tergali. Nah gitu. Nah, bagaimana sekarang hasilnya dengan Pancasila itu? Itu kan kita lihat bagaimana kan itu kan di sini. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi Bung Karno bukan dalam konteks ini ya tadi sangat dekat sebenarnya dengan Islam. Jadi sebenarnya ya kalau kita kutip sedikit ya dari perbincangan kita tadi bahwa sebenarnya Bengkulu ini berperan juga sangat penting ya, baik dari historisnya di sini dan juga pengalaman Bung Karno pada saat diasingkan di Bumi Rafflesia. Oke, Pak Asep, kita jeda dulu, nanti kita bahas lagi nih terkait dengan tema kita yaitu Pancasila di era milenial. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.